Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan coba menghitung peluang di tahap 2 SPMB Jawa Barat. Kita akan lihat melalui info sekolah ya. Sebetulnya semakin favorit suatu sekolah, tentu jumlah pendaftarnya akan semakin banyak dan juga tingkat persaingannya akan semakin tinggi. Kali ini kita akan coba melihat dari kuota yang akan diterima ya. Saya contohkan di sini yang SMK ini mungkin yang lebih harus jeli melihatnya karena kuotanya ini per jurusan ya. Saya berikan contohnya ya, kita lihat yang di SMK Negeri 1 Karawang. Kita coba lihat yang jalur kepemimpinan. Nah, ini jalur kepemimpinan, kita lihat di sini kuotanya rata-rata tiap jurusan itu hanya satu ya. Ada yang dua sih, tapi lebih banyak yang hanya satu. Dan total kuotanya 10. Nah, dengan kuota yang hanya satu saja ya, berarti hanya satu yang terbaik saja ya yang akan diterima. Ya, meskipun untuk jalur kepemimpinan sebetulnya pendaftarnya pasti tidak akan banyak. Karena ini kan khusus untuk yang pernah jadi ketua OSIS ataupun pernah menjadi pratama waktu di SMP. Nah, ketika kuota hanya satu, sementara yang sudah daftar ada 2 atau 3 orang, tentu harus memperhitungkan kemampuan dalam bersaing ya. Jadi bisa disarankan di sini untuk mengintip terlebih dahulu ya. Ada berapa pendaftarnya, misalnya sampai hari kedua atau ketiga pendaftaran, atau justru mendaftar di saat-saat akhir ya, sehingga bisa mengetahui jumlah pendaftarnya itu ada berapa ya. Kalau misalnya belum ada dan peluangnya kira-kira cukup besar ya, bisa saja ya, karena untuk jalur kepemimpinan ini kan cukup istimewa ya, karena hanya untuk yang pernah menjadi ketua OSIS ataupun pratama. Kita lihat jalur yang lainnya ya, misalnya di sini yang paling atas ada jalur kejuaraan akademik. Kuotanya kita lihat di sini ada yang 4, 5 atau ada juga yang 11 ya. Pendaftar jalur ini sebetulnya juga terbatas ya jumlahnya, karena hanya yang memiliki prestasi di bidang kejuaraan akademik. Jadi saran saya, karena tadi kuotanya 4, 5 ya, atau 11, silakan mungkin bisa mengintip terlebih dahulu jumlah pendaftarnya ada berapa, kemudian skornya itu ada juga kan ya, nilai prestasinya. Dan jika adik-adik yakin bisa bersaing di jalur ini, ya tentu saja silakan untuk memakai jalur kejuaraan akademik. Kita lihat contoh jalur yang lain di tahap 2 nanti. Ada jalur prestasi nilai rapor. Nah, ini kuotanya cukup banyak dan meski pendaftarnya juga kemungkinan ini yang paling banyak ya. Bisa dikatakan hampir semua calon siswa ini bisa mendaftar lewat jalur ini. Prestasi nilai rapor bisa jadi pilihan jika nilainya bagus ya, apalagi kuotanya cukup banyak. Meski jangan lupa nanti untuk jalur prestasi ini akan ada tes terstandar ya. Jadi jangan lupa untuk semuanya belajar menghadapi tes terstandar untuk yang daftar di tahap 2. Dan masih ada jalur yang lain di tahap 2 ini, yaitu kejuaraan non-akademik. Bagi adik-adik yang memiliki prestasi kejuaraan non-akademik ya, misalnya di bidang seni, olahraga, ataupun yang lainnya, yang non-akademik ya. Nah, ini bisa memanfaatkan jalur ini. Kuota tiap jurusan memang tidak terlalu banyak, tapi pendaftarnya kemungkinan juga tidak akan terlalu banyak ya. Bisa dimanfaatkan, apalagi kalau memiliki prestasi kejuaraan yang misalnya levelnya provinsi atau nasional.
tentu berpeluang besar bisa memanfaatkan jalur ini. Sekarang kita lihat untuk yang SMA ya. Kalau yang SMK tadi kuotanya per jurusan, nah untuk yang SMA ini tidak ya. Coba saja kita lihat. Saya pilih dulu sebentar sekolahnya. Saya coba pilih yang SMAN 1 Karawang. Sebentar, saya cari. Nah ini ya, SMAN 1 Karawang. Kita lihat kuotanya. Nah ini ya, sudah muncul. Dan kalau di SMA ini kan kuotanya jadi 1 ya, karena tidak ada jurusan. Belum ada jurusan. Jadi kita lihat di sini kuota misalnya kejuaraan akademik 36, kepemimpinan 18, prestasi nilai rapor 100, kemudian kejuaraan non-akademik 36. Untuk yang kejuaraan nanti tinggal dilihat saja jumlah pendaftarnya ada berapa dibandingkan dengan kuotanya ya. Demikian juga untuk yang kepemimpinan ataupun prestasi nilai rapor. Dan seperti saya sampaikan di awal tadi, sekolah tertentu yang favorit kemungkinan jumlah pendaftarnya akan banyak dan juga nilainya tinggi-tinggi, sementara sekolah lain yang mungkin kurang favorit, jumlah pendaftarnya lebih sedikit dan nilainya juga mungkin lebih rendah. Silahkan menghitung peluang kalian masing-masing, menimbang-nimbang nilai prestasi, nilai kejuaraan, ataupun nilai rapor dibandingkan dengan kuota, dibandingkan dengan pendaftar lain yang sudah mendaftar. Semoga berhasil di kesempatan yang ini ya, di tahap 2 SPMB Jawa Barat 2025. Demikian ya, sedikit berbagi informasi saja kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.